Pertamina yang terbakar keberadaannya sangat penting karena memasok sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia. Rata-rata sebesar 16.000 kiloliter lebih per hari disalurkan di wilayah distribusi Jabodetabek. Ya, dan Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia akan menyampaikan update terkini di lokasi pengungsian. Selamat pagi Irin, kita juga ingin memastikan apa yang menjadi keluhan dari para pengungsi Irin, dan tadi Anda juga sempat menyatakan bahwa ada mekanisme pelaporan untuk keluarga atau anggota keluarga yang masih dinyatakan hilang. Ini akan seperti apa mekanismenya Irin? Ya, selamat pagi Ayu dan Ferdi. Untuk mekanisme pelaporan warga yang hilang, memang warga yang melaporkan anggota keluarganya yang hilang diwajibkan untuk mengisi formulir dan juga data diri orang yang dinyatakan hilang atau dianggap hilang, dan kemudian data diri pribadi sebagai pelapor. Dan nantinya dari pihak PMI sendiri akan melakukan verifikasi, dan nanti jam 10 SOP-nya adalah verifikasi pertama yang akan dilakukan oleh pihak PMI. Dan Ferdi, Ayu, saya akan mengajak Anda melihat beginilah suasana tenda pengungsian yang semalam tadi dipenuhi oleh warga yang beristirahat karena rumahnya dan juga wilayahnya terdampak dari kebakaran atau ledakan di depo Pertamina sendiri. Dan saya akan mengajak Anda berbincang dengan Pak Teguh, keluarga Pak Teguh sendiri. Pak Teguh sendiri berada di TKP, tadi saya sempat berbincang di TKP dari sebelum ledakan hingga ledakan, dan sampai tadi ini mengunjungi keluarganya. Dan saya akan berbincang apa yang dilihat oleh Pak Teguh dan apa yang dirasakan oleh Pak Teguh pada saat sebelum kebakaran dan juga pasca kebakaran. Pak Teguh, selamat pagi. Bisa diceritakan nggak Pak, pada saat sebelum kebakaran Bapak posisinya ada di mana? Pas kebakaran itu saya ada di rumah, hujan gede, diiringi petir. Setelah itu bau menyengat, bahan bakar, disertai uap. Tahu-tahu ya meledak aja gitu kan. Api udah kelihatan dari kejauhan, warga pun pada berlarian, itu aja. Nah, Pak, Bapak langsung mengevakuasi diri ke sini atau pergi ke tempat lain dulu? Untuk keluarga saya suruh evakuasi di Gor Alur Laut situ, Rawa Badak, mengungsi sementara situ. Saya balik lagi ke sana untuk jaga rumah. Gitu. Kalau jaga rumah, kenapa Bapak memutuskan berada di area yang bisa kita bilang masih berbahaya ya Pak, masih beresiko tinggi untuk menjaga rumah? Bapak tidak khawatir? Soalnya rame-rame sih, banyak orang gitu, jadi ya nggak khawatir sih. Gitu. Sambil bantu evakuasi korban yang luka bakar, gotong-gotong gitu aja. Jadi sejauh ini keamanan juga dibantu oleh warga sekitar ya Pak ya? Ya, dibantu. Sebelum datang petugas, warga pun inisiatif berbondong-bondong membantu semua korban. Oke. Baik, terima kasih Pak Teguh atas jawabannya. Nah, itu Ayu dan Ferdi tadi pengalaman Pak Teguh melakukan juga turut membantu warga sekitar atau tetangganya mengevakuasi juga korban-korban yang sampai saat ini ada sekitar 17 korban meninggal dunia. Tiga diantaranya adalah anak-anak, dan seperti yang tadi Ferdi sempat menyatakan bahwa memang ada mekanisme pelaporan orang yang hilang, karena di posko ini sendiri tercatat ada 8 orang yang dinyatakan hilang. Sampai saat ini belum ditemukan, dan nanti verifikasi pertama sekitar pukul 10 pagi. Dan tadi sekitar pukul 6 pagi ada pengumuman dari pihak relawan, dari pihak PMI, jika warga bisa kembali ke rumahnya, melihat rumahnya, dan karena wilayah TKP sendiri sudah dinyatakan aman, sehingga warga yang ingin menengok rumahnya atau menyelamatkan barang atau mencari barang berharganya, atau mungkin kembali untuk mencari sanak saudaranya yang bisa jadi masih mengungsi di tempat lain, akan difasilitasi oleh pihak PMI. Dan posko ini sendiri, Ferdi, Ayu, masih membutuhkan beberapa bantuan seperti alas tidur. Kalau Anda bisa lihat, alas tidurnya masih berupa karpet tipis seperti yang saya bilang, atau matras tipis, yang ini baru datang tadi malam sendiri dari pihak BPBD DKI Jakarta sendiri. Dan memang ini belum cukup nyaman memang untuk saat ini untuk warga beristirahat, tapi beginilah kondisi pengungsian sementara bagi warga. Dan yang patut kita catat adalah kondisi cuaca yang bisa diperkirakan adalah saat ini Jabodetabek, Jakarta sendiri akan dilanda hujan deras, sehingga kalau Anda bisa lihat, Ayu dan Ferdi, memang di atas kepala kita tenda ini berdiri kokoh, namun di bagian bawah sendiri dipastikan akan dipenuhi genangan air, karena kalau dilihat
tidak ada saluran resapan atau tidak ada tanah resapan untuk air kalau hujan datang, karena ini semua ditutup oleh konblok istilahnya atau bahan konkrit sendiri, tidak ada jalur pengairannya atau tidak ada jalur airnya, sehingga bisa dipastikan ini akan tergenang. Sehingga itu akan menjadi catatan bahwa selain faktor keamanan dan kenyamanan, banjir, maksud saya hujan deras akan berdampak pada kesehatan warga. Dan yang jadi catatan sampai saat ini belum ada sanitasi atau WC umum yang didirikan, sehingga para pengungsi di wilayah PMI Jakarta Utara ini masih bergantung pada 2 toilet, yaitu toilet di dalam kantor PMI sendiri. 2 toilet yang dibagi antara toilet laki-laki dan perempuan tentu tidak cukup untuk menampung atau mengakomodasi kebutuhan para pengungsi yang berjumlah saat ini tercatat sudah lebih dari 300 jiwa. Ferdi, Ayu. Ya, Irin, tentu ini akan dinamis situasinya, pengungsi juga berpotensi bertambah, kebutuhan MCK tadi Anda katakan masih belum memadai. Bagaimana dengan makanan, Irin? Pagi ini apakah sudah ada distribusi makanan untuk para pengungsi di sana? Ya, untuk pagi ini, sarapan pagi ini, makanan yang disediakan ada bantuan, saya lihat, kalau bisa saya tunjukkan, ada bantuan dari dapur dari Basnas sendiri, namun masih berupa snack, Ferdi, Ayu, kalau bisa kita lihat, snack dan makanan hangat, jajanan pasar yang biasa kita bilang, warga atau para pengungsi dan juga relawan bisa mengambil makanan yang disediakan oleh Basnas. Sedangkan untuk dapur umum sendiri, nah makanan kecilnya seperti ini, Ferdi dan Ayu, jajanan pasar, cukuplah mengganjal perut para pengungsi, karena sarapan seperti makanan besar itu belum bisa disediakan karena memang kondisinya masih sangat repot sekali ya. Para relawan masih melakukan proses pendataan warga yang melapor, masih melakukan pendataan korban yang hilang gitu, dan masih melakukan evakuasi jika saja masih ada korban yang ditemukan di antara puing-puing kebakaran. Rencananya dapur umum baru akan difungsikan untuk makan siang nanti, yaitu sekitar pukul 9 atau 10 dapur umum akan berfungsi lagi. Sehingga untuk sarapan kali ini masih mengandalkan bantuan dari Basnas berupa jajanan pasar, dan tadi pagi saya melihat ada makanan seperti ayam goreng itu khusus untuk anak-anak. Jadi memang kalau bisa dibilang terbatas untuk makanan untuk hari ini, untuk pagi ini ya sangat terbatas, Ferdi, tapi situasi ini diharapkan bisa berubah, kebutuhan warga terutama untuk makanan sendiri bisa dipenuhi saat nanti dapur umum bisa beroperasi. Ferdi, Ayu. Ya, Irin, memang sepertinya masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi kembali ya, ini untuk kebutuhan para warga. Kita berharap semoga ini bisa segera terpenuhi sesegera mungkin. Terima kasih banyak produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.